Shalom Bapak Ibu Saudara. Kita melanjutkan studi kita kristalisasi masih di kitab 2 Samuel, dan kali ini kita akan ambil tema pemulihan tahta Daud. Ya, kita tahu ceritanya ketika Daud melakukan dosa ya dengan mengambil istri orang Uria dan membunuh suaminya, maka Tuhan memberikan disiplin. Salah satunya malapetaka akan datang dari keluarganya sendiri, dan itu digenapi oleh Absalom yang mengkudeta ya atau merampas tahta bapaknya Daud itu ya. Dan ketika itu Absalom sudah sampai ke istana ya, ke istana Daud. Dia sudah menduduki tahta Daud itu dengan cara merampasnya, dan bahkan dia meniduri 10 gundik Daud yang ditinggalkan di istana. Dan kita tahu ceritanya, kemudian mereka berperang, Israel itu yang pengikut Daud dan pengikut Absalom berperang, dan Absalom mati. Nah, ketika Absalom mati, ini orang Israel jadi berpikir juga bagaimana ini ya. Ya, dikatakan di sini Absalom yang telah kita urapi untuk memerintah kita sudah mati dalam pertempuran. Jadi orang Israel udah pengen lah bawa Daud lagi kembali ke tahtanya, demikian juga Yehuda, begitu juga ya. Jadi ceritanya sederhana lah ya, ada beberapa orang di sini yang menolong Daud ketika dia sedang pergi melarikan diri dari Absalom, dari Yerusalem dia ke Mahanaim. Ada di seorang di sana namanya Barzilai ya, ya, orang Gilead. Selama di Mahanaim dia orang kaya, memberikan makan kepada Daud. Tapi ada juga Shimei ya, ini Shimei dari keturunan Efraim ini yang mengutuki ini mengutuki Daud. Ini dikatakan ketika Daud lari dari apa? Ini Shimei dari kaum keluarga Saul, ini Shimei bin Gera. Dia mengutuki ya. Ada juga di sini ya, Mephibosheth, itu juga dia kelihatannya ada punya rencana juga dia untuk apa? Pendeknya semuanya ini diatur Tuhan lah. Semuanya dirancang Tuhan, semuanya ini berasal dari Tuhan untuk tujuannya mendidik Daud ya, mendisiplin bahwa apa yang ditabur orang itu juga yang akan dituai. Sekalipun Daud juga menulis dalam Mazmurnya itu bahwa tidak dibalaskannya setimpal dengan perbuatan kita. Demikian juga Daud itu sebenarnya sudah diampuni juga, karena Daud itu waktu itu bilang kepada Nabi Nathan tuh orang itu harus mati, itu yang merampas domba itu ceritanya itu, dan Tuhan sudah mengampuni dosa Daud. Jadi, tapi tetap ada apa yang ditabur, prinsipnya tetap ada yang dituai. Jadi semuanya dirancang Tuhan. Karena dalam surat Roma pasal 11 juga dikatakan segala sesuatu berasal dari Dia, oleh Dia, artinya segala sesuatu bergerak karena Tuhan mengizinkannya untuk itu. Kalau tidak diizinkan nggak bisa bergerak. Iblis pun nggak bisa bergerak kalau Tuhan bilang diam, ya diam dia. Ya, jadi segala sesuatu berasal dari Dia, oleh Dia, dan kepada Dia. Artinya kemuliaan hanya bagi Tuhan. Cuma masalahnya ini coba dulu kita aplikasikan langsung ya ke dalam kehidupan kita, baik pribadi nanti maupun gereja. Dalam dunia kekristenan ini ada suatu pemahaman ya, suatu konsep lah katakan ini orang menyebutnya dualisme ya. Ini saya punya kamus ya, kamus Evangelical Dictionary of Theology ya. Jadi ini punya kaum Injil tentunya. Dan di sini dijelaskan ada suatu konsep dualisme namanya yang berlaku dalam dunia kekristenan. Ini karena ini sudah menjadi ajaran juga ya dalam dunia kekristenan. Yaitu ini. Dualisme ini katanya suatu teori yang menjelaskan bahwa suatu kondisi tertentu, suatu keadaan tertentu itu dalam itu karena adanya dua faktor yang bertentangan. Ya, ada dua faktor yang berlawanan. Maka hasil lahirlah suatu kondisi ya. Jadi kalau misalnya Daud itu mengapa demikian, mengalami kondisi digudeta oleh Absalom, itu kalau menurut dualisme karena ada kekuatan yang bertentangan. Kekuatan yang satu itu yang baik membuat Daud itu sebenarnya diam di dalam tahta, tapi ada kekuatan jahat yaitu yang bekerja dengan Absalom yang membuat Daud jadi melarikan diri. Ada dua faktor yang atau prinsip yang bertentangan
yang akhirnya menimbulkan suatu kondisi seperti yang dialami Daud, ya. Ini dikatakan di sini kalau teori dualisme ini diterapkan dalam agama, ini kira-kira begini, ada dua sumber. Yang satu semuanya baik, itu di situ dikatakan, dan ada satu sumber lain yang semuanya jahat. Jadi kalau dualisme itu diterapkan ke dalam agama, itu berarti dalam agama itu ada suatu pemahaman bahwa yang baik itu ada sumbernya. Semua yang baik deh, pokoknya yang bikin baik itu semua ada sumbernya. Yang ini juga yang bikin jahat itu ada sumbernya juga. Nah, dalam teologi Kristen umumnya, ini saya bacakannya di sini ya, umumnya menerima dualisme ini dengan sedikit modifikasi, ya, yaitu mengakui Tuhan sebagai sumber yang baik, kemudian setan sebagai ciptaan yang semakin merosot, ya, artinya setan sebagai sumber yang jahat, kira-kira begitu. Nah, ini teori udah biasa ya dalam kekristenan itu. Makanya saudara kalau lihat praktek-prakteknya, misalnya orang berdoa itu khususnya ya, kalau orang karismatik lebih ini lagi, dia tangkingin ya, setan itu ya, roh jahat yang bikin orang begini, bikin miskin, bikin sakit, bikin pedenya semuanya lah, yang jahat-jahat, yang gak enak-enak itu tangking setan ya, supaya dia jangan mengganggu hidup kita. Nah, ini konsep ini asalnya kalau menurut saya menyebab ini salah ya. Alkitab gak bilang gitu. Setan itu di tangan Tuhan ya. Memang dia namanya musuh ya, setan itu artinya musuh. Tapi dia di tangan Tuhan total, dia di dalam kontrol Tuhan setan itu ya. Ada ini nggak semua orang Kristen begitu. Ada beberapa yang memang konsepnya pas sesuai dengan Alkitab. Segala sesuatu berasal dari dia, yang baik maupun yang jahat. Malah nanti kita lihat contoh Ayub ya, nanti yang paling cocok ya untuk menjelaskan ini. Tapi saya menjelaskan dulu, Alkitab mengatakan bahwa Tuhan dia yang adalah sumber segala sesuatu. Dialah yang mendatangkan baik malapetaka maupun kebaikan lah, kira-kira begitu. Tapi Tuhan punya alat yang namanya setan itu, yang dia pakai kalau dia merasa dengan hikmatnya butuh ya malapetaka didatangkan kepada satu orang atau kepada komunitas, dia menggunakan setan itu. Sebagai contoh Saul ya, itu ada roh jahat yang berasal dari Tuhan. Jadi memang Tuhan yang mengirimkan itu untuk mendidik Saul, karena Saul sudah berbuat dosa di situ kan. Kemudian kasus Ayub, itu Ayub pun yang menghajar itu setan, tapi itu keputusan Tuhan. Karena ada dalam dewan musyawarah Tuhan, Tuhan putuskan dia ketemu sama iblis. Nanti kita lihat dulu. Ini aja dulu lah. Kemudian dalam kasus Daud, itu juga setan juga yang ngerjain. Contohnya kalau kita Amnon memperkosa Tamar, ya bagaimana kalau bukan setan? Karena tiba-tiba kok Amnon bisa jatuh cinta sama Tamar sedemikian sampai jatuh sakit setelah memperkosa, bencinya luar biasa. Jadi berbalik sedemikian cepat dalam hitungan detik. Itu kalau bukan setan itu yang bikin, nggak bisa. Karena manusia secara kemanusiaannya nggak mungkin bisa berbuat begitu ya. Absalom juga secara manusia ya sulitlah, dia membunuh bapaknya, bayangkanlah itu ya, dia mau mengambil merampas itu tahta bapaknya dan mau membunuh, kan hampir tidak mungkin lah dilakukan manusia, walaupun ada juga orang-orang gila yang bikin begitu. Tapi itu udah jelas pengaruh setan lah, itu udah pasti itu ya, nggak mungkin. Akal sehat naluri manusia itu kayaknya dia nggak mungkin lakukan itu ya. Jadi ini memang Tuhan membiarkan dan atau memakai setan untuk membuat kasus ini. Jadi bukan kasus Daud itu bukan karena ada dua opposing factor kayak yang dualisme ini, yang satu baik, yang satu jahat. Maksud Tuhan baik, dia ingin Daud jadi raja. Tahu-tahu ada yang jahat membuat kerja lain Absalom, mendongkel Daud. Nah, itu bukan begitu kasusnya. Ya seolah-olah kayaknya ada, kalau dualisme kayak ada dua Tuhan. Tuhan yang baik itu namanya Tuhan Yesus. Tuhan yang jahat itu dia namanya iblis ya. Orang Kristen sering punya konsep kalau datang sesuatu yang tidak baik dalam hidupnya, entah bisnisnya bangkrut, entah
dia kena penyakit, entah karena timbul masalah dalam keluarganya, dia merasa ini dari setan, gitu loh. Ini setan ini, makanya dia tangking setan itu keluar. Bukan, Bapak Ibu Saudara. Segala sesuatu berasal dari dia, oleh dia, dan kepada dia. Tuhan itu kalau mengizinkan kita entah senang, entah susah, entah malapetaka, entah ini, itu ada maksudnya. Disiplin untuk kebaikan kita. Kita lihat langsung contoh Ayub dah ya. Biar jelas dulu ya. Karena banyak orang, saya pernah juga dengar khotbah ya. Khotbah ciri khas karismatik gitu. Waktu Ayub bilang Tuhan yang memberi. Ini kan ceritanya Ayub tahu ya, nggak usah lah kita ini ya. Ceritanya udah sangat terkenal. Ini pokoknya Ayub ini seorang yang saleh, jujur, takut akan Tuhan, menjauhi kejahatan. Dia punya anak 7 anak laki-laki, 3 anak perempuan, harta benda sama pendeknya terkaya dari semua orang di sebelah timur. Itulah kondisi Ayub, ya. Jadi tiba-tiba iblis sama Tuhan datang, ya ini dalam musyawarahnya ini ya. Ya, iblis bilangnya begini, jelas lah ya. Ayub bisa beribadah begitu ya, karena engkau jaga itu, memberkati semuanya gini-gini. Nah, akhirnya Tuhan bilang, sudah ya, boleh segala yang dipunyainya jamalah, tapi jangan mengganggu nyawanya ya, Tuhan tahan ya. Pokoknya boleh ya menghancurkan semuanya, nyawa jangan. Akhirnya iblis bekerja melalui orang-orang Sheba atau ada. Pokoknya harta Ayub habis, anaknya juga habis, yang 10 itu. 7 anak laki-laki, 3 anak perempuan, habis ya. Kemudian respon Ayub, perhatikan ini, pasal 1 ayat yang ke-21. Dengan telanjang aku keluarkan kandungan ibuku, dengan telanjang juga aku akan kembali ke dalamnya. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah nama Tuhan. Jadi Ayub mengakui bahwa apapun yang menimpa dia berasal dari Tuhan. Tuhan yang beri, dia punya anak banyak begitu, harta benda. Tuhan juga yang mengambil. Yang ambil itu bukan setan, walaupun ini pekerjaan setan ini. Ayub bilang ya, pokoknya Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil. Ayat 22, dalam kesemuanya itu Ayub tidak berbuat dosa dan tidak menuduh Tuhan berbuat yang kurang patut. Alkitab bilang Ayub tidak berbuat dosa, jadi artinya benar yang dibilang Tuhan memberi, Tuhan mengambil itu betul. Malapetaka itu dari Tuhan yang mematikan anaknya yang 10. Bayang malapetaka ngeri. Harta benda habis, itu dari Tuhan. Hanya Tuhan menggunakan setan untuk melakukan itu. Jadi ada orang khotbah begini, oh ini Tuhan memberi, Tuhan mengambil. Tutup mulutmu, bukan itu. Tuhan hanya memberi kok, katanya. Nggak pernah ngambil, nggak pernah bikin malapetaka, nggak pernah bikin anak kita mati, nggak bikin harta kita hancur. Nggak, itu bukan Tuhan, itu setan, katanya. Jadi kayaknya, waduh ini ngeri kalau hidup kayak begini. Karena kalau tiba-tiba Tuhan meleng, iblis menjitak kepala kita, bengdol. Tuhan nggak tahu bagaimana, ya. Karena ini dia konsep ini dalam kekristenan berlaku ini bahwa iblis itu katanya tadinya Lucifer, malaikat yang baik. Ada yang bilang dia memuji Tuhan, dia ngambil ayat Yesaya 14 dengan Yeskiel 28. Ya, kita nggak bahas itu terlalu dalam, nanti bukan terlalu dalam, gampang itu karena itu konteksnya itu Raja Tirus dan Raja Babel. Ini biasa dalam kekristenan suka nyomot-nyomot ayat itu terapkan kepada iblis mau-maunya aja. Jadi ada dongeng katanya begini, iblis itu tadinya Tuhan ciptakan karena ini sumber yang baik, dualisme. Coba lihat ya, ini ciptaan Tuhan tuh baik ya, Elohim adalah kasih. Nggak mungkin dia ciptakan iblis jahat. Jadi dia ciptakan yang baik, namanya Lucifer. Tiba-tiba entah karena apa-apa, tiba-tiba Lucifer katanya sombong, dia ingin jadi Tuhan dan sebagainya. Dia memberontak. Lucu ya, dari dia Tuhan ciptakan yang baik, toto ada potensi bikin memberontak. Sebenarnya kalau tujuannya ini maksudnya begini, teologi ini, tujuannya supaya Tuhan itu nggak mungkin ya membela Tuhan lah kira-kira ya. Tuhan baik, nggak mungkin kok ciptain yang jahat gitu. Padahal ini sama aja, itu Tuhan ciptakan Lucifer. Kenapa Tuhan ciptakan Lucifer sehingga dia bisa berontak? Kan Tuhan juga yang salah. Jadi lucu ini apanya. Tapi kira-kira begitulah ceritanya yang beredar ya dalam kekristenan yang dipercaya oleh mayoritas orang. Bahwa Tuhan ciptakan Lucifer, bintang fajar itu. Baik malaikat itu, suka muji Tuhan. Tiba-tiba, entah karena apa, jadi berontak. Malah ada cerita dia sesuai dengan ambil wahyu itu, sepertiga bintang-bintang itu diambil.
Padahal bintang-bintang itu dalam kitab Wahyu itu son of God, tapi itu dianggaplah malaikat katanya. Jadi Lucifer ngajak sepertiga malaikat yang baik itu jadi jahat. Sehingga ini terjadilah dualisme itu, peperangan antara yang baik dan yang jahat. Nah itulah dia dualisme itu. Teologi Kristen itu umumnya begitu, hanya sedikit beda-beda sedikit lah, jadi beda tipis lah, ya. Ini konsep kurang ajar sekali. Kenapa? Itu membuat Tuhan itu tidak berkuasa, tidak maha kuasa lagi. Karena ada kehendak bebas mutlak dari makhluknya yang bisa melawan dia. Lucifer itu, bahkan dia bisa menggeret sepertiga melawan Tuhan. Jadi Tuhan ini Tuhan yang tidak maha kuasa lagi, ya. Walaupun lidah kita, teologi kita ngomong dia Tuhan maha kuasa, kalau kita pegang konsep penciptaan iblis itu asalnya itu dari malaikat baik, itu sama aja mengatakan Tuhan tidak berkuasa. Karena dia kaget kan tiba-tiba iblis ada, gimana kalau nanti datang lagi pemberontakan tanpa Tuhan tahu, ya. Ini sangat membuat Tuhan itu merendahkan Tuhan. Adalah dia bilang jelas segala sesuatu berasal dari dia. Dari mana iblis? Dari Tuhan. Tuhan yang ciptakan dia kok. Terus saya ambil waktu sedikit. Kejadian 3:1 itu dibilang, adapun ular adalah binatang yang paling cerdik yang dijadikan oleh Tuhan. Ya, itu ingat ya ular ya. Siapa ular ini? Ini bukan ular jasmani karena dia bisa ngomong ya. Ularnya dikutuk disuruh makan debu ya. Ular-ular jasmani kan makan kodok atau makan orang kadang-kadang ya. Jadi ini ular ini adalah simbol ya. Kalau kita lihat Wahyu pasal 12 atau pasal 20 kali ya. Dikatakan di sini ular itu adalah ancient serpent, artinya ancient itu artinya ular yang tua itu, yang bukan ular tua dalam arti tua usianya, bukan. Ular yang dulu itu loh, ya. Arkomai, istilah Yunani itu ular yang di situ yang disebut di Kejadian itu dia ini adalah setan. Jadi ular yang di kitab Kejadian pasal 31 itu adalah setan, ya. Dan dikatakan di situ adapun ular atau setan itu adalah makhluk binatang yang paling cerdik yang dijadikan oleh Tuhan. Berarti setan itu dijadikan oleh Tuhan, nah, kan gitu ya. Pegang dulu itu. Kemudian dalam Yohanes pasal 8 maupun dalam 1 Yohanes 3 ayat 8 itu dibilang iblis berbuat dosa dari mulanya. Artinya bukan dari tadinya baik terus jadi jahat, bukan gitu. Itu istilah Yunaninya dari mulanya, in the beginning itu apa itu? Tadi ada saya catat di situ. Di sini ya. Ini memang ada ayat istilah itu memang jelas itu. Arke ya, beginning ya. Arke, beginning dari mulanya ya. Ini sini juga pasal 1 Yohanes 3 ayat 8 juga arke, beginning dari mulanya. Jadi dari mulanya setan itu memang jahat, pembunuh manusia, pendusta, itu dari mulanya diciptakannya memang begitu. Ya, apa maksudnya Tuhan menciptakan itu? Ada tujuannya. Karena dia bilang, oh kok Elohim yang adalah kasih kok menciptakan yang jahat. Nah, saudaraku, ini lihat, ada banyak orang nggak ngerti kasih itu apa. Elohim adalah kasih, ini saya jelasin dari ilmu alam lah ya. Karena Yesus juga kalau ngajarkan, perhatikan burung tuh, perhatikan bunga bakung. Jadi alam semesta jasmani ini diciptakan Tuhan dengan maksud menjelaskan hal-hal dalam perkara spiritual. Makanya Yesus bilang juga, Paulus waktu ngajarin soal penundungan kepala, dia bilang perhatikan aja alam. Perempuan kenapa rambutnya panjang? Karena itu digunakan untuk menutup sebagai tudung, ya. Kehinaan bagi laki-laki kalau rambutnya panjang, karena bukan gitu desain Tuhan untuk laki-laki sebagai pakai penudung kayak gitu, ya. Jadi perhatikan alam ini, ya. Saya beri contoh sedikit ini. Ada percobaan Newton yang Isaac Newton itu ilmuwan Inggris, dia menciptakan namanya menyelidiki cahaya putih, itu namanya spektrum, ya. Dia bikin ada dalam satu ruangan gelap, dia masukin sedikit cahaya putih, ya. Setelah itu dia pakai prisma. Begitu cahaya putihnya masuk, dia menyebar menjadi banyak cahaya. Mejiku hibiniu, saya ingat tuh masih dulu belajar itu SMA ya. Merah, jingga, kuning, mejiku hibiniu, ungu, ya. Ternyata cahaya putih menurut ilmu alam sebenarnya bukan putih. Dia itu gabungan dari Mejiku hibiniu, warna-warna berwarna-warni ini. Artinya Elohim yang adalah putih itu kasih, kalau saya membilangnya itu. Elohim adalah kasih, sebenarnya dalam kasih itu ada menyebar.
Ada sisi yang mengampuni, ada sisi yang memberi dari kasih itu ya. Ada sisi yang menghibur, menguatkan, tapi juga ada sisi yang menghajar, membentuk, memproses, mendidik, mendisiplin. Itu juga kasih. Amsal juga bilang kalau seorang bapak nggak memukul anaknya, ya maksudnya pada waktu usianya cocok ya, dia benci sama anaknya. Jadi kasih itu adalah, kalau orang yang bilang ini kasih apel, ini ada tongkat, disiplin. Jadi itu kasih. Nah, yang jahat ini, destruktif ini, alat ini menghancurkan ini, itulah diciptakan setan oleh Tuhan supaya itu menjadi alat. Kayak saya kalau mukul anak, saya dulu kalau anak masih kecil pakai apa? Bulu ayam, kemoceng kita menyebutnya itu. Itu alat aja. Itulah iblis bagi saya untuk mukul anak, supaya anak itu jangan nanti kalau saya gendong nanti dia merasa nggak suka dengan tangan saya, walaupun sebenarnya tangan saya yang pakai itu. Ya. Jadi iblis itu diciptakan Tuhan. Untuk apa? Untuk menjadi alat mendisiplin umatnya. Seperti Ayub, seperti Saul, seperti Daud, seperti siapa lagi itu. Banyak kita semua lah. Jadi kalau saudara dan saya kena timpa malapetaka, dihajar permasalahan ini dan itu semua dari Tuhan. Memang iblis yang ngerjainnya. Kadang-kadang saya pikir, jangan ditengking-tengking lah. Ya, nanti yang ditengking bukannya iblis yang keluar, ini yang berat kita, karena kita terus teriak-teriak ngusir iblis keluar urat leher kita. Jangan, biarkan aja kita merendah kayak Daud, belajarlah menerima. Ya, kayak Ayub juga, terpujilah Tuhan. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil. Gitu ya, Tuhan. Di alam semesta ini hanya satu Tuhan. Banyak orang Kristen punya dua Tuhan. Yang satu Tuhan jahat, itu iblis, yang harus ditengking-tengking terus. Yang satu lagi Tuhan baik, itu namanya Tuhan Yesus. Ini kan konsep lucu ya, merendahkan. Udah ya. Jadi konsep dualisme salah, udah ya. Juga iblis juga, yang dibilang iblis diciptakan, iblis itu dari malaikat baik, itu konyol juga itu. Ya. Buang itulah ya. Saya udah bikin video sih tentang itu. Kalau mau lihat yang detail di sana. Jadi istilahnya Daud dia sadar kok itu. Makanya waktu datang tabut itu dibawa oleh Sadok dengan Abiatar tuh, Daud bilang udahlah, nggak usah ikut aku. Ya kalau aku dapat kasih karunia aku kembali ya. Melihat itu tabut itu dan tempat kediamannya ya. Tapi kalau seandainya, ini Daud bilang, seandainya lah ya, Tuhan bilang aku nggak berkenan kepadamu, ya bersedia dia. Karena dia Daud ini punya konsep, dia semuanya berasal dari Tuhan. Mana dia ya? Bagus sekali ini sikap Daud. Atau ketika Simei mengutuk dia, kan si anak Geruya itu siapa? Abisai. Dia bilang, ini si Simei ini, tolong ya izinkanlah aku penggal kepalanya nih. Karena waktu Daud sedang jalan, pahlawan pada di kiri kanannya, tapi Simei ini ngutuk terus si Daud. Terus Daud bilang, ada apa urusan saya dengan kamu? Anak-anak Geruya katanya. Ini Tuhan yang berfirman kepadanya, kepada si Simei, kutukilah Daud. Ya, jadi Daud tuh sadar bahwa segalanya berasal dari Tuhan, bahwa ini disiplin yang Tuhan berikan kepadanya. Dia nggak tangking-tangking atau bilang, kalau dia mau suruh, penggal tuh orang kepalanya. Penggal langsung. Ya, tapi Daud enggak. Dia sadar seperti Ayub. Dia punya pemikiran, semuanya dari Tuhan kok ini. Ya, aku sedang mengalami malapetaka, ya memang ini kesalahanku. Ya. Biarlah aku mendapat belas kasihan. Kira-kira begitulah sikapnya. Ya, jangan kalau udah dapat kesusahan, malah nyalain setan lagi. Janganlah, setan disalah-salahin. Emang dia udah jelek. Binatang udah jelek. Nggak usah lah disalah-salahin. Di Yohanes 10 yang paling itu, paling sering tuh saya lihat tuh. Yohanes 10 itu tentang gembala. Yesus bilang, pencuri, perampok datang hanya untuk mencuri, merampok. Ya. Tapi kalau gembala yang baik itu, ya dia menyerahkan nyawa dan sebagai berbuat baik lah. Nah ini karena udah konsepnya udah kayak begitu, dualisme. Jadi dibilang, ini pencuri perampok ini pasti iblis. Yesus bilang, aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyai dalam segala kelimpahan. Itu ya Yesus itu. Kalau setan perampok ini, padahal kalau saudara lihat konteksnya,
perampok dan pencuri di situ adalah orang Farisi, ahli Taurat, bukan setan. Tuh para pemimpin agama di dalam kekristenan tuh yang suka ngambil uang perpuluhan, buah sulung, tahu gak? Kejam loh buah sulung itu. Saya baru dengar itu. Kalau semua gaji kalian bulan Januari berikan kepada ke sini, ya. Dia ngomong lagi, kalau yang di luar sana yang nggak dalam ini denominasi besar ini. Saya baru dengar itu kan ada jumlahnya 100.000 kalau karena dia memimpin banyak lokal-lokal begitu. Kirim, diambil Amsal. Muliakanlah Tuhan dengan hartamu. Itulah perampok itu. Itu pencuri, bukan setan. Waduh, jangan nyalain setan lah. Ya, jangan nyalain setan. Nah, dia cuma alat kok. Setan itu hamba aja. Budaknya Tuhan itu setan itu. Tuhan pakai. Jadi pencuri, perampok di Yohanes 10 itu pemimpin agama yang merampok umat Tuhan dengan ajaran perpuluhan, ajaran buah sulung atau janji iman, apapun juga ajarannya itu. Gak ada itu. Paulus, Petrus, Yohanes tak pernah ngambil uang dari jemaat. Kalau dikasih, puji Tuhan. Tapi kan ini dipaksa, ditakutin lagi. Hei, jangan mencuri uang Tuhan, katanya Malaiki 3:10. Kasih perpuluhan sini. Ada lagi yang lebih konyol lagi itu, pemimpin. Kalau Anda makan di restoran Padang kan bayar di situ. Ya. So ada yang bertanya, boleh nggak? Karena dia tahu ini kaya, gereja udah kaya banget, banyak duitnya gitu. Terus dia mau kasih sama yang miskin. Marahlah ini si pengkhotbah saya menyebutnya motivator ini. Dia bilang, Anda kalau makan di restoran Padang, restoran itu kaya atau semua bayarnya kan di sini. Masa makan di sini bayar di situ? Perampok itu semua, pencuri. Nanti kita akan lihat. Karena Yohanes 7, Matius 7 ayat 21, 23 di situ Yesus akan terus terang mana dia perampok, mana pencuri, mana dia hamba Tuhan, mana hamba Mammon. Tapi kalau sekarang belum. Makanya para perampok, para pencuri ini dalam dunia kekristenan dia dengan bebas bicara. Para pengikutnya pun banyak. Tapi umat pilihan Tuhan tidak mungkin ketipu. Kenapa? Umat pilihan Tuhan punya roh pengurapan yang berfungsi dengan baik. Dia bisa mengajari segala sesuatu. Walaupun umat pilihan Tuhan barangkali kalau dia nggak punya karunia pengajaran, dia tidak bisa menjelaskannya secara teologis, secara sistematis, nggak bisa. Tapi dalam batinnya, dia tahu, ini perampok, pencuri ini. Atas nama Tuhan lagi, atas ayat-ayat lagi, comot sana, comot sini. Sekali lagi ya saya bilang tegas ya. Para perampok dan pencuri dalam dunia kekristenan adalah mereka yang ngajarin perpuluhan, buah sulung, janji iman, apapun yang ngambil. Karena kita bilang, Tuhan memberikan rasul, nabi, mengajar untuk memperlengkapi, bukan untuk mengambil uangnya atau mengambil orangnya atau apa, bukan. Jadi saya nggak ragu ya. Nanti kita lihat ya di hari penghakiman itu aja lah ya. Kita lihat ya. Oh sekarang ini oke lah, banyak orang membenarkan diri. Oh gini macam, silakan lah ya. Karena tapi nanti kan Alkitab bilang tidak ada sesuatu yang tertutup yang tidak dibukakan, pasti semua dibukakan. Oke lah, kita mulai kesimpulan lain ini. Jadi disiplin itu berasal dari Tuhan. Daud mengaku itu. Ayub juga tahu itu, ya. Umat pilihan Tuhan sadar kalau apapun yang menimpa dirinya, disiplin apapun itu berasal dari Tuhan. Karena segala sesuatu berasal dari Dia, oleh Dia dan kepada Dia. Haleluya. Amin.